Oke, melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Jadi saat ini relationship antar activity sudah saya genapkan ya. Maksudnya sudah saya interconnecting dengan uh, menggunakan predecessor dan successor seperti tampilan yang ada di layar. Jadi bisa terlihat uh, flowchart antara uh, aktivitas dari fondasi, kemudian struktur, atap, pekerjaan arsitektural, mekanikal, electrical, landscape, dan completion. Nah, ini urutannya sepertinya harus di-rearrange ya. Hmm. Oke, jadi kadang-kadang ketika kita buka Primavera lagi, urutannya tidak teratur. Jadi harus kita cek ulang. Jadi bisa terlihat dari kontrak awarded-nya, jadi tipenya milestone. Milestone itu titik hitam. Kemudian activity, kita mulai dari preparation sampai dengan completion. Nah, jadi untuk satu bangunan sederhana kurang lebih ya tergantung dengan durasi yang kita estimasikan. Nah, ini durasinya sendiri belum saya adjust, masih dalam posisi default. Nah, nanti kita akan bermain sedikit bagaimana mengentrikan durasinya. Contohnya land clearing. Apakah cukup 5 hari? Tergantung ya, tergantung luasan daerahnya. Kalau kita asumsikan cukup, nah, hanya sekitar 100 meter persegi atau 200 meter persegi, nah itu cukup. Tapi kalau lebih dari 1000 meter atau sampai 1 hektar, nah ini harus di-adjust. Tergantung dengan jenis proyeknya. Leveling, itu menggunakan alat ukur seperti theodolit, waterpass, atau total station. Nah, berapa hari tergantung luasannya juga. Nah, ini saya buat defaultnya saja. Material dan equipment mobilization. Nah, tergantung juga material apa yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh ini sebanyak 10 hari. Tinggal klik, type 10 hari. Nah, tapi ini tidak auto update. Nah, kita harus klik di sini, schedule. Nah, kemudian kita klik dari schedule. Nah, kemudian dia langsung mengadjust. Nah, sekarang soil excavation. Nah, untuk melakukan fondasi, kita melakukan penggalian tanah. Kalau kita asumsikan 5 hari cukup, tapi kalau kurang tinggal kita tambah. Misalnya di sini, galian tanahnya selama 15 hari atau 10 hari. Kemudian pad putting. Pekerjaan pad putting itu reinforcement, bar bending, concrete pouring. Nah, itu 5 hari betul cukup. Nah, kalau tidak cukup, dan asumsi saya memang tidak cukup 5 hari, nah, jadi misalnya untuk bar bending kita butuh 3 hari, untuk concrete pouring kita butuh 5 hari, berserta curingnya, ya, belum lagi waterproofing, apalagi belum lagi pedestal, pembongkaran backcasting, formwork, kita letakkan misalnya 15 hari juga. Nah, ini tidak auto adjusted ya, jadi nanti akan kita klik lagi untuk mengadjust schedule-nya. Begitu juga selanjutnya. Misalnya kalau backfilling dan compaction mungkin cukup. Selanjutnya reinforced concrete. Ada ground beam, ada kolom, ada top beam.
Nah, itu kurang lebih ground slab juga, ground slab saya pikir 5 hari cukup, tapi kalau ground beam, rebarnya konkret pouring, kolom, kolom ini sepertinya butuh agak lama. Kita letakkan 10 hari kerja. Top beam, begitu juga. Nah, tergantung luasannya. Nah, sekalian pemukaran back casing. Nah, ini activity-nya ini secara general, karena di dalamnya ada beberapa aktivitas yang tidak terdeskripsikan. Misalnya, pemasangan scaffolding, formwork, curing, nah itu eksklusif, maksud saya inklusif di dalam satu activity. Nah, kalau mau di breakdown lagi boleh di breakdownkan lagi, tapi menjadi sebuah WBS. Nah, tapi kalau kita mengeneralkan dalam satu aktivitas memiliki beberapa aktivitas, maka itu harus dihitung secara cermat di dalam resources-nya nanti. Ada resource-nya yang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, bagaimana memasukkan item-item yang lebih detail. Terus selanjutnya sampai coba kita reschedule lagi. Nah, jadi ini menjadi lebih jauh nih durasinya. Bisa kelihatan yang awalnya cuma 3 bulan, kini sudah menembus 5 bulan. Jadi tergantung manpower kita dan bagaimana kita memanage di lapangan. Nah, coba kita lihat ada sesuatu yang bisa dikerjakan di awal. Apa itu? Fabrikasi. Jadi kalau kita menggunakan baja ringan ya, atau um, struktur baja berat, nah itu bisa dikerjakan di awal karena itu kan hanya fabrikasi. Nah, fabrikasinya itu tergantung dengan uh, approved drawing. Nah, itu bisa dikerjakan di awal. Nah, setelah dikerjakan di awal, kapan itu diimplementasikan, yaitu diangkat ke atas, yaitu ketika top beam-nya sudah selesai. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, jadi kalau kita lihat penjelasannya, deskripsinya, seperti ini. Nah, untuk predecessor ada 2 activity yang um, yang mendukungnya, yaitu top beam dan fabrikasi. Untuk lifting ya. Untuk lifting. Jadi pekerjaan sebelum yang harus telah diselesaikan yaitu apa? Top beam-nya harus telah selesai dan fabrikasinya juga sudah selesai. Kalau kedua aktivitas ini belum selesai, maka pemasangan atau lifting itu belum bisa dikerjakan. Nah, biasanya kalau fabrikasi ini butuh waktu. Misalnya kita letakkan 30 hari kerja. Tidak mengganggu progres secara keseluruhan karena dia sudah dikerjakan di awal. Nah, berikut seterusnya sampai completion. Nah, ini diagramnya bisa kita readjust menggunakan time scale. Nah, karena kalau terlalu panjang maka susah untuk memonitornya, maka kita bisa menggunakan weekly atau daily. Kita pilih weekly. Jadi kalau weekly jadi semakin luas, atau kita pakai quarter. Quarter itu jadi cakupannya jadi jauh lebih luas dan view-nya jadi semakin lebih simple. Oke, ini file ini sudah saya ekspor. Nah, untuk mengekspor file ini kita save-kan dulu. Setelah itu kita ekspor. Nah, ini ada beberapa extension yang bisa kita ekspor ke Excel bisa, ke Microsoft Project bisa, ya, ke Original Primavera juga bisa, dan beberapa software lain yang mendukung.
Nah, untuk saat ini kita coba ekspor ke Primavera, ke versi terakhir yang kita install. Klik next, full projectnya, next, nama projectnya, ya, klik next, dan ini kita save di sini. Nah, saya letakkan di sini, save proyek Primavera. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengimportnya atau mendownloadnya, bisa di-download di link ini, atau nanti akan saya masukkan ke dalam YouTube. Jadi lihat di YouTube-nya, bisa klik link ini dan bisa mendownload otomatis. Nah, sebelum saya menutup ini, karena ini ada kelihatan ya, mungkin ada yang bingung kenapa ada warna merah, ada warna hijau. Merah ini mengindikasikan critical path-nya. Ya, critical path analysis. Jadi ini bisa dilihat di settingnya untuk critical path view. Mana betul. Sebentar, ini oh, dia masuk ke dalam critical path. Sebentar. Oke, nanti saya jelaskan di sesi selanjutnya bagaimana bekerja dengan critical path method atau CPM. Ya, jadi coba di download aja linknya agar agar tutorial ini bisa berkesinambungan dan mudah dipahami. Karena exercise di desktop masing-masing itu sangat diperlukan. Dengan hanya melihat video ini akan tidak praktis dan tidak bisa lebih mudah untuk dipahami. Butuh ada exercise sendiri. Terima kasih atas terima kasih atas menonton video ini. Selanjutnya kita akan membahas masalah CPM, Critical Path Method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.